Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama SAME, kedua Buka, ketiga MLPL, keempat MPPA, kelima SS, keenam RALS, ketujuh MAPI, kedelapan LPPF, dan terakhir AMRT. Langsung saja ke saham pertama. Ada SAME yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 368. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari bokol samarinya, SAME sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SAME padahal bagus ya, sudah mampu breakout, namun gagal lagi. Tapi volumenya ini besar. Apakah ini volume buangan? Tapi kalau saya lihat ya ini volume saat mencoba breakout 400 dan bertahan. Jadi ya pasti banyak yang buy on breakout ya. Karena mikirnya SAME ini bisa terkonfirmasi breakout karena sudah melewati harga tertingginya semenjak 3 Februari ya di 404 dan dia menyentuh ke 414. Jadi kemana arah SAME? SAME masih aman selama nggak turun dari 340. Itu support minor yang harusnya dijaga SAME. Ya, karena seminggu kemarin SAME itu bertahan terus di atas 360. Jadi kalau mau bagus, besok SAME harus kembali rebound. Tapi ini candlenya candle kurang bagus ya, hammer terbalik. Tapi kalau besok dia hijau minimal tutup di atas 380 itu bagus. Apalagi kalau bisa sampai 400 tutupannya itu menarik. Untuk SAME apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu berminat ya bisa aja. Karena ini di area support semenjak seminggu yang lalu setelah dia breakout di tanggal 4 Maret. Jadi seperti itu. Untuk SAME akan terkonfirmasi kembali uptrend kalau minggu ini hari Jumat besok ya seminggu tutupannya udah di atas 400. Jadi seperti itu. MACD-nya mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga masih tinggi. Jadi ya masih menarik untuk SAME diperhatikan minggu ini. Langsung saja ke saham kedua, ada Buka yang di hari Jumat ditutup di harga 284. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy, tapi kalau dia akumulasi selama seminggu itu net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Buka didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka mulai konsolidasi yang waktu itu saya perkirakan dia akan mantul di 310, ternyata jebol juga dan 300 juga dijebol karena nggak kuat naik. Tapi ini dia membentuk candle doji dan support sekarang itu ada di 280 ya. Tapi ini benar-benar strong downtrend karena kembali membuat low baru di 276 ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau dilihat ini volume meningkat dan dia mulai konsolidasi. Ya, kalaupun masih nekat beli ya, kalau yang belum punya dan pengen beli, ini di tradingin cepat aja. Misalnya Bapak Ibu beli di 284, kalau dia turun dari 276, exit aja. Jadi exitnya sekitar 4%, target profitnya 300 terdekat sampai 320. Tapi kalau Bapak Ibu sudah beli dan profit 3-5%, udah realisasikan aja daripada ditahan-tahan kembali merah kan sayang. Mending di trading cepat. Untuk saat ini Buka nggak bisa di swing trade kecuali Bapak Ibu yang panjang sabar karena masih turunnya masih bisa ke bawah ya kalau jebol 276. Jadi lebih baik di ODT atau scalping aja. Jadi kalau setelah beli dan profit udah realisasikan. Jangan berharap profit besar dibuka saat ini ya. Apakah dia bisa naik lebih tinggi? Bisa. Yang penting Bapak Ibu punya strategi lah. Jangan sampai setelah beli dan sudah profit malah gara-gara berharap naik lebih tinggi pas arahnya kembali turun Bapak Ibu nggak jual, yaitu salah sendiri ya. Apalagi sampai setelah profit dapat sudah 5% balik BP, itu benar-benar kesalahan menurut saya. Kalau saya ya tetap di 2%, misalnya 5% saya sudah profit, saya jaga di 2%. Kalau dia turun ke 2% sisa profitnya ya udah realisasikan. Saya nggak peduli habis itu dia mau naik ya. Tapi kembali ke masing-masing ya, karena setiap strategi, setiap profil resiko itu kan berbeda-beda ya. Ada orang yang sanggup nahan, sudah profit 5%, balik BP ya tetap dia tahan, turun dia tetap dia tahan ya nggak masalah juga ya. Tapi kalau saya sebagai trader ya saya nggak mau. Kalau saya sudah profit 5%, dia turun sisa 3% ya udah, atau 2% ya udah realisasikan, jaga-jaga. Jadi seperti itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang di hari Jumat ditutup menguat 4,46% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing,
net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi oleh Indo Premier ya. PD 573.000. Yang jual tipis saja nih si Ajet. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL ternyata juga rebound. Dan ya ini waktu itu saya buat kalau minat beli MLPL ya di area 196 sampai 192. Dan tinggal cut loss aja kalau dijebol 180. Bisa di 177. Dan ya risk rewardnya udah masuk kan. Pas beli ya udah dibawa naik nih. Bahkan lebih dikasih profitnya. Harusnya 12% aja dan dikasih sampai 18% dalam 4 hari. Nah, jadi MLPL sudah mematahkan tren falling wedge-nya dan dia bergerak naik lagi ya. Jadi 220 resisten yang sekarang jadi support juga sudah di breakout. Jadi menarik nggak? Harusnya menarik ya. Untuk MLPL potensinya ya akan naik. Jadi mampu dia bertahan ya di atas 180. Dan targetnya sekarang itu 240 terdekat yang hari Jumat setelah disentuh terus turun dan mungkin bisa sampai 280. Jadi apakah menarik? Menarik MLPL karena kenapa? Karena volume meningkat signifikan. Dan kalaupun mau coba beli tapi sudah jauh dari support ya nekat aja. Cut loss-nya sekitar 6%. Turun dari EMA 20-nya atau 220 jual aja. Target profit ini terbarunya ya. Cut loss-nya ya lumayan juga nih. Sekitar 7% ya di 216. Target profit minim 250 dulu lah. Harga psikologis bisa juga. Jadi risk reward-nya 1:1 dan ya bisa sampai 280. Jadi 1:2 atau 1:2,5. Tapi terdekat dulu aja ya. 250 aja. 1:1 atau 260 lah. 1:1,5. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, yang penting MLPL nggak balik lagi ke bawah, harusnya aman. Harusnya ini valid. Karena volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan meningkat. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, langsung saja ke saham keempat. Ada MPPA yang di hari Jumat ditutup menguat 14,76% ke harga 342. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA juga naik ya. Ternyata juga bertahan di atas 240, 250-nya sempat offset satu kali tapi kemudian ditarik naik dengan volume besar. Jadi sekarang itu supportnya ada di 320 yang pernah diuji dari 11 Februari namun terus gagal, akhirnya di breakout juga. Ya semoga ini valid. Kalau valid ya pergerakannya akan langsung ke 380 dan 400 itu target selanjutnya. Kalau mau coba spekulasi buy on breakout ya boleh juga karena ini volume meningkat yang signifikan ya. Tapi kalau misalnya dia gagal breakout dan false ya potensinya masih kemungkinan besar kembali konsolidasi. Kalau misalnya merah hari Senin, Selasa turun lagi ya uji lagi 240, 250-nya ini dan bisa jadi seperti ini pergerakannya, konsolidasinya. Tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat ya semoga jadi valid dan breakout ya. Konfirmasinya 360, kalau itu dilewati ya pola cup and handle-nya nih terbentuk dan target kenaikannya ya bisa lebih tinggi. Targetnya ya kalau dihitung seperti ini bisa juga. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah, 540. 500 saja perubahan praksi harga itu udah bagus untuk MPPA. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham kelima ada SS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 1095. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SS masih mencoba naik, tapi kalau dilihat volume makin meningkat, ya ada potensi untuk pembalikan arah. Tapi ini kan dia gagal terus melewati 1110. Dengan kondisi seperti ini, lebih ke wait and see aja dulu ya. Belum pasti, tapi ini volume meningkat. Harusnya ada tanda-tanda untuk balik arah. Kalau saya lihat loh ya, ini volumenya meningkat signifikan saat dibawa turun, tapi habis itu turunnya sampai 960 ditarik naik lagi. Tapi belum menarik menurut saya karena ya belum valid ya, karena juga belum di atas EMA 20, masih rawan. Kecuali kalau udah di atas 1200 itu menarik menurut saya untuk SS. Jadi sebelumnya ya tunggu di bawah sekalian aja. Bisa aja nih dia konsolidasi di range harga supportnya 1000, resistennya 1100, jadi 10 poin.
10% untuk naik turunnya. Itu lumayan. Jadi wait and see dulu aja. Biarpun candle seperti ini ya rawan juga merah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat punya strategi masing-masing ya nggak masalah juga. Namanya beli saham itu bisa di harga berapa aja. Karena profit bisa didapat juga. Ya, yang penting punya trading plan. Bukan hanya mikirin profitnya, pengennya beli saham langsung profit tapi nggak punya trading plan. Itu yang jadi masalah. Biasanya seperti itu yang sering nyangkut ya. Jadi seperti itu aja. Untuk SS kalau saya lebih menarik SS ini sudah di atas 1.200. Jadi seperti itu. Untuk SS langsung saja ke saham ke-6. Ada RALS yang di hari Jumat ditutup menguat 2,20% ke harga 695. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS apakah bagus? RAL bagus karena sudah bergerak di atas EMA 200-nya. Tapi apakah bisa turun? Bisa. Mungkin akan retest 660-nya ini. Jadi untuk RALS wait and see aja dulu. Tunggu 1-2 hari kemana arahnya. Karena kenapa? Karena RALS ini sudah dipucuk resisten 695 dan 700. Ini area pucuk. Jadi bisa aja dia turun dulu baru naik lagi ya. Mungkin retest EMA 200-nya nih baru naik lagi. Jadi kalau mau beli RALS tunggu aja. Ya kalau nunggu di bawah kemungkinan nggak dikasih. Tapi bisa. Kalau Bapak Ibu takut ya tunggu aja dekat-dekat EMA 200-nya ini di 675, 670. Coba aja beli situ. Ya tinggal cut loss kalau dijebol 660. Jadi seperti itu. Atau average down tetap pakai cut loss ya. Karena ini ada gap yang menganga di 645. Apakah bisa ditutup? Bisa jadi ditutup kalau ternyata 2 hari atau 3 hari ke depan RALS turun dulu. Bisa sampai 660 dan bagus kalau dia nutup retest saja. Kalau membuat ekor aja terus ditarik naik tetap di atas tutup 660 itu menarik untuk RALS ya. Apakah RALS ada pembalikan arah? Sepertinya ya karena volume makin meningkat dan setelah konsolidasi dia naik. Ya ini menarik untuk RALS diperhatikan minggu ini. Jadi berpotensi juga saham-saham retail lanjut rebound karena EMA CD-nya juga RALS ini bagus. Sudut kemiringannya lebih 45 derajat dan mengarah ke atas golden cross dan volume makin meningkat. Jadi bisa diperhatikan juga RALS minggu ini. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham ke-7 ada MAPI yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 855. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI koreksi-koreksi biasa menurut saya ya. Coba kalau dilihat EMA 20. EMA 20-nya juga sudah mengarah ke atas. Ya 1 candle, 2 candle dia koreksi itu menarik untuk diperhatikan untuk spek buy. Karena 800 itu sudah confirm. Jadi support kuatnya saat ini. Jadi potensi arah MAPI akan terus ke atas. Tapi ya bisa jadi ada koreksinya, koreksi tipis ya. Ya 1-2 candle itu kalau dia turun nekat aja beli ya. Di area 820 atau 815 itu bisa spekulasi buy. Jadi seperti itu aja untuk MAPI. Arahnya akan ke atas. Targetnya menguji 880 sampai 950. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham 8. Ada LPPF yang di hari Jumat ditutup menguat 5,42% ke harga 5.825. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF masih sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, LPPF terus naik tinggi dan gap sudah ditutup juga di 5.500. Kemana arahnya? Arahnya akan uji resisten 6.000. Yang dulunya itu support kuat yang beberapa kali diuji terus mantul dan setelah dia gagal bertahan di Februari 2019, dia turun dalam tuh. Dari 5.000 dia turun sampai 1.000 ya. Turunnya hampir 80% ya. Nih, 88%. Jadi ya menarik cuman sudah sangat tinggi untuk LPPF. LPPF dulu sudah saya rekomendasikan dari 4.200 ini ya. 4.000 ini saya suruh spek buy dan udah nikmatin profit tuh. Kalaupun yang sudah take profit ya udah berarti rezekinya segitu aja. Yang jangan disesali. Karena kenapa biasanya orang yang sering menyesali kecepatan TP itu kedepannya ya biasanya pengen TP berharap dia naik lebih tinggi dibawa turun malah jadi BP ya. Yang penting kalau punya trading plan sudah sesuai trading plan dan TP ya udah TP aja. Nggak ada masalah mau naik kah mau turun ya udah nggak usah peduli. Kan masih ada kesempatan di lain hari atau di saham-saham yang lain. Karena setiap hari juga market tuh selalu memberi kesempatan. Yang penting sabar, jangan FOMO, punya trading plan. Yaudah, seperti itu. Ya, untuk LPPF potensinya bakal uji
6.000 lagi hari Senin dan Minggu ini. Seperti itu. Untuk LPPF, apakah bisa spekulasi buy? Biasanya ada pertanyaan itu ya. Kalau Bapak Ibu mau, cut loss-nya dalam tuh. Di 5.400 itu supportnya. Jadi kemungkinan besar nanti LPPF itu bisa konsolidasi. Supportnya 5.400 atau 5.200 ya. Tapi kalau saya lihat 5.400 dan resistennya bisa jadi di 5.800 atau 6.000. Mungkin dia konsolidasi lagi. Karena sudah naik tinggi nih dari 4.000. Ini udah naik 50%. Bisa jadi dia konsolidasi lagi ya untuk LPPF. Jadi seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham terakhir ada MRT yang di hari Jumat ditutup menguat 2,13% ke harga 1.195. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya AMRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AMRT memang bagus arahnya ke atas ya. Cuman memang nggak ideal kalau baru beli kemarin itu saat di 1.160 sampai 1.150. Belinya itu ya di area di 1.100 sampai 1.120. Dan kemana arahnya MRT? Karena volume makin meningkat 5 hari minggu kemarin itu targetnya 1.200 sudah dicapai, kemungkinan besar sampai 1.250 1.260 dia akan menguji neckline-nya ini atau neckline-nya di area sini aja ya, area 1.280 ke situ arah AMRT. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau saya sih saya tinggalin dulu, wait and see aja dulu karena harganya sudah nggak ideal kalau untuk spek buy ya. Bisa nggak beli? Ya bisa, bukannya cuman profit ya. Nomor satu itu resiko. Kalau Bapak Ibu siap dengan resikonya ya udah nekat, nggak masalah. Tapi kalau nggak siap, misalnya dibawa ke 1.100 itu ruginya sekitar 9%, ya jangan dulu, wait and see aja. Sabar, karena ya seperti saya bilang, market itu selalu memberi kesempatan. Pasti selalu ada peluang, yang penting sabar, rajin screening saham, rajin pilih-pilih saham, rajin buka chart, lihat teknikal ya. Ada yang bilang teknikal itu nggak penting, tapi menurut saya ya sebagai kita trader pemula, walaupun trader profesional juga yang masih mengandalkan chart itu penting untuk swing trade ya. Karena itu terlihat juga psikologis retail, psikologis bandar terlihat dari chart di mana mereka area profit taking, di mana mereka mulai akumulasi kan terlihat dari chart dan juga broker summary. Jadi seperti itu. Untuk AMRT cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang bingung membuat trading plan, bingung memilih saham, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping di tanggal 20 Maret 2022, saya akan adakan kelas scalping. Nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa running trade, melihat running trade, dan menganalisa time frame chart yang lebih kecil. Yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat. Semoga minggu ini Bapak Ibu bisa kembali cuan.